aku Joshua Widanalvin dari Prodi Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Pada vlog ini aku akan mengajak teman-teman untuk mengetahui tradisi Sazirowanda yang ada di Gua Kreo, Kecamatan Gunung Pati. Ayo ikutin vlog saya hari ini hingga akhir. Kirap Sazirowanda merupakan kegiatan yang diadakan oleh warga Kelurahan Kanri, Gua Kreo. Warga Kelurahan Kanri, Kecamatan Gunung Pati masih melestarikan melakukan prosesi kirap Sazirowanda di Gua Kreo 1 tahun sekali setelah hari 7 Hari Raya Idul Fitri. Baik, kali ini kita akan mewawancarai Pak Danu Kasno selaku sepupu dari tradisi Sazirowanda. Jadi baik Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang sejak kapan tradisi ini dilaksanakan dan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu dan serta tahapan dari awal hingga akhir, dan siapa aja sih Pak yang bisa menghadiri tradisi tersebut. Terima kasih Mas atas kerawanya di kuku kami. Nah, sedikit mengulas tentang sejarah atau asal-usul acara tradisi di Kampung Tahun Kacang, yaitu tradisi Sesajirewanda. Memang awal mulanya itu dari Nyadran Guwo. Nah, Nyadran Guwo ini itu dilaksanakan khusus masyarakat Tahun Kacang. Kurang lebih sebelum dikelola pemerintah tahun 1990. Setelah dikelola pemerintah di tahun 90 itu, kemudian para pengelola di situ ingin mewujudkan atau punya keinginan supaya daerah ini dikenal masyarakat banyak, dikenal wisatawan, kemudian membuat acara semacam karnaval, dan di situ temanya Sesajirewanda. Kemudian para pengelola di situ, terutama KPTD-nya, itu bekerja sama dengan masyarakat setempat, ingin mengadakan acara yang ada kaitannya dengan sejarah atau legenda yang ada di Gua Kreo. Dan kemudian acara itu dilaksanakan setiap Hari Raya Idul Fitri yang ketiga. Dan kemudian lama-kelamaan dengan seiringnya waktu mendapat apresiasi dari pemerintah kota, dan kemudian ada anggarannya, sudah dilaksanakan setiap Hari Raya Idul Fitri yang ketiga. Sudah berjalan sudah bertahun-tahun, ya kurang lebih selama 5 tahun. Tradisi kirap Sazirowanda ini sudah menjadi acara tahunan yang wajib diikuti oleh warga Kelurahan Kanri, karena prosesi kirap Sazirowanda selain bertujuan untuk melestarikan kebudayaan, tetapi tradisi ini juga sebagai salah satu upaya keseimbangan ekosistem, di mana Gua Kreo dinamai oleh ratusan ekor panjang liar. Gua Kreo sendiri menghasilkan pemasukan untuk warga Kelurahan Kanri karena Gua Kreo adalah salah satu tempat wisata ikonik di Kota Semarang. Maka dari itu, warga mempercayai dengan adanya prosesi kirap Sazirowanda tersebut juga akan menjadi daya tarik untuk diwisatakan berkunjung ke Gua.
Dalam tradisi kirap Sesazira-Wanda tersebut memiliki tujuan untuk menjaga dan melestarikan keseimbangan alam agar kehidupan para kera penunggu gua kreo tersebut, karena dengan adanya kera di gua menjadi daya tarik masyarakat luar dan menjadi sumber rezeki juga untuk warga sekitar gua kreo maupun warga Semarang. Selain itu, tradisi Sesazira-Wanda juga memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang kegiatan budaya yang erat hubungannya dengan cerita legenda di Gua Kreo tersebut, agar masyarakat sekitar Gua Kreo maupun warga Semarang sendiri mengetahui tentang sejarah terjadi di objek wisata Gua Kreo. Ada dua macam simbol yang digunakan dalam ritual adat ini untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat umum secara langsung. Simbol yang pertama yaitu simbol verbal dan simbol yang kedua itu non-verbal. Simbol verbal merupakan penggunaan kata-kata atau bahasa, contohnya ada kata Gunung Sego Ketek. Dalam kirap Sesazira-Wanda ini mempresentasikan beberapa bungkusan nasi lauk yang dibungkus daun jati lalu disusun membentuk kerucut yang menjulang tinggi seperti gunung. Sedangkan simbol nonverbal lebih menekankan pada bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Contohnya dalam kirap Sesazira-Wanda ini, pemandu barisan kirap melakukan kuda-kuda dan melambaikan tangan yang mempresentasikan bahwa perjalanan rombongan kirap dimulai. Sebelumnya, simbol-simbol tersebut sudah disepakati bersama dalam sebuah kelompok yang digunakan untuk mencapai sebuah kesamaan bersama. Dalam tradisi kirap Sesazira-Wanda, terdapat bentuk-bentuk komunikasi simbolik yang menjadi ciri khas tradisi tersebut. Yang pertama, kirap 4 gunungan dan replika kayu jati. Kirap 4 gunungan dan replika kayu jati dari Kelurahan Kandri ke Gua Kreo menceritakan kembali tentang perjalanan Sunan Kalijaga yang melakukan perjalanan membawa kayu jati ke Demak untuk membangun Masjid Agung Demak. Yang kedua, ada Gunungan Sego Ketek. Gunungan Sego Ketek yang berisi nasi dan lauk yang dibungkus dengan daun jati lalu disusun menjulang ke atas bak gunung. Gunungan Sego Ketek memiliki rasa makna syukur warga Kelurahan Kandri atas rezeki berupa kecukupan bahan pangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diharapkan terus bertambah. Dikutip dari Warisan Wali, ketupat atau biasa disebut kupat yang berarti ngaku lepet atau mengaku salah. Sedangkan kata lepet yang memiliki arti silap rapat atau kubur yang rapat. Yang berarti ketupat dan lepet ini memiliki makna bahwa di acara kirap Sesazira-Wanda yang diadakan dalam bulan suci Ramadan, kita harus saling memaafkan dan mengubur dalam semua kesalahan sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gunungan buah-buahan. Gunungan buah-buahan adalah sebuah bentuk rasa syukur warga Kelurahan Kandri untuk suburnya tanah dan melimpahnya hasil tanaman. Selain itu, buah-buah ini disajikan untuk para kera ekor panjang yang ada di Gua Kreo sebagai rasa terima kasih karena adanya Gua Kreo. Para warga Kelurahan Kandri juga banyak yang memanfaatkan untuk berjualan sehingga dapat membantu ekonomi warga sekitar. Gunungan hasil bumi. Gunungan hasil bumi melambangkan rasa syukur karena selain menjadi pedagang di area tempat wisata Gua Kreo, warga Kelurahan Kandri bermata pencarian sebagai petani dan berkebun. Gunungan ini sebagai rasa syukur karena tanah yang subur dan cuaca yang mendukung untuk menghasil panen yang berlimpah. Peraga Wanara. Dalam acara kirap Sesazira-Wanda terdapat peraga kera berwarna hitam berjumlah 13 anak yang diperagakan oleh murid SDN Kandri 01 dan 3 kera berwarna merah, kuning, putih, dan hitam yang memiliki makna yang erat dengan kisah legenda Sunan Kalijaga yang konon setibanya di Gua Kreo dibantu oleh 4 kera gaib yang bulunya berwarna merah, kuning, putih, dan hitam serta banyak kera kecil yang ikut membantu. Peraga Sunan Kalijaga. Dalam acara kirap Sesazira-Wanda terdapat peran Sunan Kalijaga yang diceritakan sebagai Sunan pada waktu itu. Salah satu komunikasi non-verbal yang dilakukan seperti perjalanan memutari Gunungan Sesazira sebanyak 7 kali sembari bertapsi memiliki maksud mendoakan gunungan tersebut sehingga dapat terjadi berkah bagi orang-orang yang mengkonsumsinya dan mempresentasikan
juga tentang perjalanan Sunan yang dahulu mencari batang pohon jati sambil menyebarkan agama Islam. Selanjutnya ada rebutan gunungan. Rebutan gunungan adalah acara puncak dari Sesajiri Wanda yang dinantikan oleh masyarakat yang menyaksikannya. Rebutan gunungan ini mempresentasikan bahwa setiap kita menginginkan sesuatu, maka kita harus bekerja untuk mendapatkannya. Seperti halnya dengan kegiatan ini, sebelum mendapatkan sego ketek, maka kita harus berebut dahulu, mendesak-desakan dengan masyarakat yang lain. Sama halnya dengan Sunan Kalijaga, untuk mendapatkan kayu jati, beliau dan santri-santrinya harus melewati sungai dan gunung dengan segala rintangannya untuk sampai di Demak. Yang terakhir ada pemberian sesaji Rewanda. Sesaji berarti memberikan, menyajikan. Rewanda berarti monyet, kera, atau ketek. Pemberian sesaji Rewanda berupa gunungan buah-buahan, palawija atau hasil bumi. Pemberian gunungan buah untuk direbutkan monyet ekor panjang memiliki makna sebagai rasa terima kasih pada masyarakat Kota Semarang, khususnya masyarakat Kelurahan Kandri, karena monyet di Gua Kreo tidak pernah mengganggu warga sekitar. Justru mereka yang membuat ekonomi masyarakat membaik dengan perjualan di objek wisata Gua Kreo. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya untuk menyeimbangkan ekosistem agar monyet yang ada di Gua Kreo tidak punah, malah diharap semakin berkembang. Kesempatan ini kita akan mewawancarai narasumber kedua itu dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Abdul Karim. Baik Pak, mau izin bertanya terkait apakah ada makna dan filosofi dari tradisi Sesaji Rewanda ini, Pak? Oh, kalau filosofinya Sesaji Rewanda itu adalah ada salah satunya adalah lambang 4 kera tersebut adalah memfilosofisikan bahwasanya 4 warna kera tersebut, ada merah, ada putih, ada hitam, ada kuning, itu menyimpulkan satu, yang merah menyimpulkan api, yang putih menyimpulkan air, yang kuning menyimpulkan angin, dan juga yang hitam menyimpulkan panah. Ya, 4 unsur itu kalau stabil, kehidupan manusia ataupun alam ini akan stabil juga atau balance. Jadi filosofinya adalah unsur kehidupan 4 unsur ini harus balancing, bahasanya harus imbang. Kalau salah satunya tinggi akan tidak imbang kehidupan ini. Manusia pun begitu. Manusia pun begitu. Ada 4 unsur. Manusia hidup normal, satu ini tubuh. Ada 4 unsur, satu ada airnya, ada kadar airnya, ada kadar tanahnya, berdaging, atau ada kadar suhunya, terus ada kadar anginnya. Itu semuanya harus balance atau seimbang. Kalau tidak imbang pasti hidupnya tidak normal juga. Itu salah satu filosofi dari 4 warna tersebut. Dan kita sebagai masyarakat yang meneruskan nenek moyang kita yang pada dasarnya adalah itu hanya bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita sudah dikasih beberapa nikmat, satu tempat, tempat yang bertuah, 2 alam bebas yang begitu sejuk, dan masih banyak lah. Itu bentuk rasa syukurnya masyarakat ini memfilosofikan satu gunungan buah, beberapa gunungan buah, gunungan Palawija, dan ada lagi gunungan tumpeng atau nasi tumpeng, atau itu nasi ingkung itu. Terus yang lain itu air 7 sumber. Semuanya kerjasama yang kekompakan masyarakat itu menuju yang Maha Agung. Itu filosofinya kurang lebihnya segitu. Dan dasarnya kehidupan kita adalah rasa bentuk syukur, itu kepedulian kepada lingkungan. Salah satunya adalah ini sebelum jadi wisata ya,
ini adalah kepedulian lingkungan. Satu, bersih-bersih lingkungan, menata lingkungan tempat yang disakralkan atau dikeramatkan itu kita jaga, kita bersihkan dan kita jaga selalu. Terus setelah itu kita makan bareng juga berbagi dengan sesama, salah satunya manusia dan hewan ataupun makhluk lain yang di situ. Itu berbaginya kita masyarakat dan keberlangsungannya manfaatnya kepada masyarakat juga, karena ini jadi ikon atau destinasi wisata di sini. Imbal baliknya ke masyarakat kita juga manfaatnya, pengunjung banyak, pasti pengunjung tidak menutup kemungkinan mau jajan, mau kebutuhan apa kita sudah sediakan. Dan di tempat ini salah satunya adalah tempat pencari nafkah warga sekitar di sini, karena banyak pengunjung, entah jadi cuma jual, entah menyediakan fasilitas lainnya, itu manfaatnya kembalinya ke masyarakat. Lingkungan tetap dijaga karena ini sesaji Rewondo adalah salah satu memberikan makanan kepada Rewondo, bahasanya kera. Jadi komunitas kera atau habitat kera tetap dijaga, dan kera tersebut hidupnya juga di hutan atau di lingkungan yang harus dipenuhi terjaga, harus balance. Jadi airnya ya ada, suhunya ya stabil, tanahnya ya subur, anginnya ya tidak begitu kencang, enak. Jadi kehidupannya jadi normal. Itu semuanya orientasinya adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa membuat acara sesaji Rewondo ini. Dan masih banyak filosofi, andai kata kemarin narasumber yang pertama Pak Badanu Kasana sudah membabarkan lainnya. Salah satunya yang filosofi yang paling utama adalah bila kita kaum muslimin, muslim, kita sholat itu menimbulkan filosofi. Kalau berdiri itu menunjukkan suhu atau bahasanya panas tubuh atau suhu itu harus seimbang. Kalau pas rukuk itu angin, kalau pas sujud itu mencium ini lantai ataupun tanah, itu menimbulkan tanah. Terus kalau duduk kita menimbulkan dengan ketenangan batin atau air. Jadi semuanya kalau imbang, balance, itu kehidupan juga sehat, manusianya sehat, alamnya indah, alamnya enak. Itu maka sabta pesona kita ciptakan di sini, sadar wisata, sabta pesona itu semuanya berhubungan dengan menjaga lingkungan, berbagi sesama. Terus kita juga tidak lupa kepada yang mengasihi adalah Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah semua orientasinya, kegiatan kita adalah wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik Pak, terkait untuk menjaga lingkungan tadi udah sempat disebutin ya Pak. Kalau boleh tahu, apakah di sini itu ada semacam mungkin larangan dari masyarakat untuk menjaga lingkungan, misalnya mungkin tidak boleh memotong pohon-pohon di sana, atau nggak boleh menyusut hewan-hewan kera yang di sana, apakah ada di situ? Itu walaupun tidak ada aturan di pemerintahan, itu kita sejak dulu disuruh menjaga dengan oleh moyang kita, karena namanya Gua Kreo itu hubungannya enggak kera. Gua Reho aslinya gitu, Reho dengan artian jagalah. Itu nama bukit atau gua itu namanya Gua Reho, karena dari mulut ke mulut, jadinya karena ada penghuninya kera, itu gampang ucapannya berubah menjadi Gua Kreo. Aslinya yang dulu nenek moyang kita menyebutnya Gua Reho, gua dan jagalah. Pada waktu itu ketujuan kalau jagalah. Maka sebelum kita berpisah, tempat ini akan saya beri nama Gunung Jagalah, tapi bahasa Jawa Gunung Reho, Gua Kreo ataupun Gua Kreo. Itu jadi selama ini kita jaga, dan salah satunya tidak boleh itu menebang pohon di situ, tidak ada penebangan pohon sampai pohonnya mati sendirilah bahasanya, kita tanam lagi.
kita tanam lagi. Sebelum dijadikan wisata pun kita sudah jaga. Satu, tidak boleh mengambil sesuatu yang ada di situ, karena itu salah satu larangan dari ketentuan atau aturan di wilayah kita. Dan sejak dulu pun tidak boleh itu cari ikan dengan obat dan lain sebagainya, dilarang oleh masyarakat juga, karena untuk melestarikan tempat sekitaran ini. Dan salah satunya tetap kita lindungi dan menjaga kestabilan, menjaga tempat yang disakralkan itu. Salah satunya tidak boleh memotong pohon dan lain sebagainya. Kayaknya kemarin pernah dengar enggak, banyak orang yang membuat bonsai, itu kan pohonnya indah, banyak yang dicuri dari kelalaian kita. Terus akhirnya kita hubungi penjaga yang ada di sekitaran, ada security di sekitaran sana, ataupun bahkan ada polisi air juga menjaga tempat ini dari Polda juga, termasuk polisi air Pol Airut itu dijaga 24 jam untuk menjaga lingkungan dan sekitaran waduk yang hubungannya dengan waduk, keamanan waduk dan umur kepanjangan itu, biar panjang umurnya waduk tidak dangkal dan sebagainya, kan salah satunya dijaga ekosistemnya. Dan kalau penebangan liar dibuat, itu akan menjadi abrasi yang besar-besaran, waduk kita jadi cepat dangkal. Salah satunya itu menjaga lingkungan juga, karena kita sering berhubungan dengan dinas DLH, dinas lingkungan itu sering menanami pohon yang untuk menjaga agar abrasi tidak terlalu besar. Itu pun masih banyak abrasi karena alam, kadang ada longsor, karena sekitaran Karyo itu bahannya itu dari batu, kalau tanah kan akhirnya kena air terus kan wajar, tapi tidak besar-besaran dan kita jaga. Makanya namanya buah keri itu tidak nama buahnya kerai, itu tidak, buah jabula, mereka itu namanya. Terus baik Pak, dari informasi yang sudah saya dapatkan, dengan adanya tradisi Sajero Wanda ini kan sebagai wujud rasa syukur ya Pak kepada Tuhan, karena kera-kera yang di situ kan udah menjaga lingkungan di sana ya Pak. Nah, apakah ada mungkin jenis-jenis pohon yang mungkin sangat-sangat disakralkan di sana yang mungkin dijaga sama kera-kera itu? Apakah secara umum saja menjaga hutan di situ Pak? Ya, kalau menjaga secara umum, kalau kera itu namanya hewan malah merusak. Kadang-kadang ya, itu ada salah satu tumbuhan namanya pohon bambu gerincing. Itu adalah ikon yang ada di sini. Bambunya berbeda dengan bambu mulai, dan konon ceritanya itu yang tumbuh dari sunduk satenya Kanjeng Sunan Kalijaga itu, dan baunya masih terasa kayak kambing perengus ya, baunya apek gitu. Itu masih ada, itu dijaga. Dan banyak pohon-pohon yang kita jaga karena sudah langka dan mau punah lah bahasanya. Kita jaga juga karena di situ banyak pohon-pohonan yang termasuk pohon purba. Pohon purba itu termasuk satu bening, pohon kening, pohon ketloko, dan juga pohon itu wali kukun. Itu di sekitaran lainnya kayaknya sudah langka yang ada di sekitaran sini. Dan kalau masuk ke perhutanan dulu harus hati-hati karena ada pohon atau tumbuhan yang berbisa. Itu namanya pohon apa? Sing bakal wis wonge mbak semamput kan. Remadu. Kalau di sana masih ada, kalau di daerah jenengan daerah sana bukan sana masih ada. Tapi itu daun kemadu atau pohon kemadu itu bahaya. Makanya kalau itu memang kita karena kadang-kadang ada orang namanya outbound, tidak tahu anak-anak kita outbound biar aman tidak kena, memang kita musnahkan. Tapi tumbuh liar di sekitaran Gua Biru itu sana banyak. Kalau mau kita tebang, kita juga takut kalau kita kena sendiri, dan
di situ yang saya sebutkan tadi ada pohon kemuning, ada pohon kemuning, itu adalah termasuk pohon purba yang peninggalan zaman dahulu yang masih di sekitaran gua terus. Dan masih terjaga sampai sekarang ya Pak? Sampai sekarang. Kemuning kalau bunganya wangi, enak, wangi sedap kemuning itu. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir dan bagaimana sih Pak partisipasi masyarakat dan keberlanjutan adat untuk tradisi ini? Apakah misalnya dari kaum muda di sekitar ini apakah masih ikut serta berpartisipasi Pak dengan mungkin antusiasnya mereka Pak? Kalau dari kita itu emang anak-anak kita ikutkan, itu peserta untuk mengambil di beberapa bagian, karena ini tradisi. Kalau tidak diberi pemahaman kepada masyarakat, terutama khususnya kepada anak-anak kita, agar mengetahui adanya sejarah, ada filosofinya bagaimana, karena zaman sekarang itu bagaimana ya, anak-anak itu tidak mau mikir bahasanya, menerima tidak meliti, mau menerima tapi tidak meneliti, mau membela tapi tidak memahami apa yang akan dibela, mau mewarisi tapi tidak tahu dengan sejarahnya. Kan kita pahami sejarahnya, kita beritahu. Emang di sini diceritakan setiap pertemuan, diceritakan pada dasarnya umumnya ceritanya sepertinya, filosofinya sepertinya, dikasih tahu kepada terutama anak-anak kita yang belum masih di dalam tahap belajar, biar tahu dulunya itu ada kegiatan seperti ini, seperti kegiatan Sesajirondo yang dulunya dari nenek moyang sampai sekarang didukung oleh pemerintah kota, sampai ke pusat sana didukung dengan baik. Adanya Sesajirondo adalah hanya satu kegiatan, tidak ada yang lainnya. Yang ada di sini toh, Sesajirondo itu yang ada di sini. Selanjutnya kita masuki rekonstruksi sains ilmiah dalam aspek budaya, di mana makna budaya dari sejarah Wanda adalah bagian dari tradisi masyarakat sekitar Gua Kreo di Semarang, Jawa Tengah, berupa ritual pemberian sesaji untuk kera-kera penghuni gua. Kata Rwanda sendiri merujuk pada kera yang dianggap memiliki hubungan historis mitologis dengan tokoh Sunan Kalijaga dan cerita rakyat lokal. Tradisi ini merupakan bentuk kearifan lokal yang mencerminkan penghormatan terhadap alam, hewan, dan leluhur. Nilai dari budaya sejarah Wanda ini mengandung nilai gotong royong, ritual simbolik, dan pelestarian sejarah lokal, mempresentasikan relasi spiritual antara manusia dan hewan dan alam, dalam hal ini kera sebagai penjaga goa. Makna kaitan hitam putih dalam konteks penari monyet, di mana warna hitam ini melambangkan sifat negatif manusia, kesombongan, keangkuhan, keserakaan, ketamakan. Dalam tradisi Jawa atau Bali, warna hitam sering diasosiasikan dengan unsur keduniawian, ego, atau kekuatan yang perlu dikendalikan. Bisa juga berarti kegelapan batin, kebodohan, atau keburukan yang dalam diri setiap makhluk. Warna putih melambangkan kesucian, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan niat luhur, menunjukkan harap atas penyucian jiwa, kebersihan hati, dan keterhubungan dengan nilai-nilai ilmiah. Dalam konteks keagamaan, warna putih adalah lambang pencerahan dan kebaikan. Hitam putih bersatu atau bisa disebut dengan poleng. Dalam budaya Jawa dan Bali seperti poleng, perpaduan hitam putih bukan hanya dikontraskan sebagai baik versus jahat, tapi sebagai keseimbangan hidup. Konsep keluar binea atau diartikan dualitas komik. Penari monyet yang memakai kain ini mempresentasikan dualitas dalam diri makhluk hidup, seperti proses menuju penyatuan atau keseimbangan spiritual. Penari monyet dan simbol Hanoman. Siapa simbol Hanoman? Hanoman adalah tokoh kera putih dalam Wiracarita Ramayana, dikenal sebagai tokoh suci, sakti, pengabdi
sejati dan simbol kekuatan spiritual yang murni. Dalam konteks budaya Jawa dan tradisi-tradisi lokal seperti Sazirawandah, Hanoman adalah arketipe keras suci yang berperan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Kain hitam dan putih dan Hanoman. Walau Hanoman digambarkan berwarna putih, kesucian keberadaan kain hitam putih adalah pertunjukan bisa dimaknai sebagai proses transformasi batin dari sisi hitam sifat buruk menuju sisi putih Hanoman kesucian. Simbol bahwa kesucian sejati muncul dari pengendalian sisi gelap, bukan dari ketiadaan sisi gelap. Selanjutnya itu rekonstruksi sains ilmiah aspek lingkungan, di mana pertama itu ada kearifan ekologis, yaitu masyarakat secara tradisional mengatur ruang interaksi dengan tidak merusak habitat kera atau gubah. Sesaji dan upacara dilakukan secara periodik dan sakral, menghindari eksploitasi berlebihan. Kedua itu konservasi berbasis budaya, di mana tradisi ini bisa menjadi model ekowisata berbasis budaya dan mana pelestarian tradisi dan alam berjalan seiringan. Dapat menjadi contoh pengelolaan cagar budaya dan kawasan konservasi dengan pendekatan lokal. Di sini ada keanekaragaman hayati flora yang masih dilindungi di sekitar Gua Kreo. Ada bambu kericing, pohon purba, pohon wali kukun, dan tumbuhan kemadu. Selanjutnya itu ada aspek ilmiah, perspektif ekologi, dan etologi. Di mana dalam aspek sains etologi dan ekologi ini, pertama itu ada perilaku satwa atau etologi, di mana tradisi memberi saji kepada kera mengingat pengamatan terhadap perilaku adaptasi, dominasi, dan sosial kera ekosistem Gua Kreo. Studi etologi dapat menjelaskan dampak antropogenik pengaruh aktivitas manusia terhadap pola makan dan perilaku kera liar. Ekologi dan konservasi, di mana Gua Kreo merupakan ekosistem mikro yang unik keras, gua vegetasi tropis, dan populasi primata. Tradisi mendorong konservasi primata lokal meski beresiko terhadap ketergantungan pangan jika tidak dikontrol. Di sini ada keanekaragaman hayati fauna, yaitu ada monyet ekor panjang yang ada di sekitar Gua Kreo. Selanjutnya itu kaitannya dengan etnologi, di mana ekologi ini adalah studi tentang hubungan antar manusia dan lingkungannya berdasarkan pengetahuan lokal, termasuk simbolis dan praktik budaya. Di mana dalam aspek ini ada representasi alam, hewan sebagai representasi rohani, keseimbangan ekosistem, dan kearifan lokal. Di mana representasi alam ini ada warna hitam dan putih menggambarkan dualitas alam, siang dan malam, kering basah, musim panas dan musim hujan, dan lain-lain. Hewan sebagai representasi rohani yaitu monyet Hanoman, bukan hanya binatang tapi simbol penghubung manusia dengan alam spiritual dan ekologis. Keseimbangan ekosistem, di mana simbol lain juga bisa dibaca sebagai peringatan ekologi, menjaga harmoni, tidak boleh dominan atau sisi eksploitasi alam yang berartikan hitam. Terakhir itu adalah kearifan lokal, di mana tradisi menyampaikan pesan konservasi melalui cara simbolik, bukan hanya logika ilmiah. Yang langka ini sebenarnya kita jaga dan kita tetap memahamkan kepada keturunan kita. Saya pun dulu begitu kepada kakek, ayah, biar untuk menjaga meneruskan kegiatan-kegiatan ini. Baik, mungkin sekian wawancara kita dengan narasumber kedua kita. Mohon maaf Pak, habislah ada kesalahan. Sekian kami cukupkan.